Jadi kalau orang sudah punya keyakinan bahwasanya yang terjadi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, apa yang Allah berlakukan di semesta ini sesuai dengan kehendak Allah, tidak perlu protes, maka dia akan memilih. Selagi semua ini atas kehendak Allah, maka hendaknya aku mengambil sesuatu yang Allah ridhoi dong. Kalau aku makan racun itu juga kehendak Allah. Sampai aku menantang negak racun glek 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 glek, kehendak Allah. Tapi kalau aku makan es degan juga kehendak Allah. Cerdas dong, jangan bodoh. Maka hidup itu memilih mana yang harus aku hindari, mana yang harus aku lakukan, mana yang harus aku hindari. Maka menghindar dari sesuatu yang seharusnya ia hindari itu termasuk kecerdasan. Kalau tidak namanya nekat. Dan itu menunjukkan dia itu sebetulnya dia protes kepada Allah. Kan sudah Allah berlakukan, namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah namanya api membakar. Jangan sok nggak mungkin kebakar nanti. Sehingga apa yang hendaknya kita hindari dan apa yang hendaknya kita lakukan itu sesuai dengan keyakinan bahwasanya di semesta ini yang terjadi adalah atas kehendak Allah, sesuai dengan qada qadar Allah. Maka Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih. Ini cerdas. Mana yang harus aku kerjakan, mana yang harus aku tinggalkan, mana yang harus aku ambil, mana yang harus aku buang, mana harus aku minta dan mana harus aku tolak. Sehingga jalannya benar. Inilah hikmah yang disampaikan Imam Haddad. Tanda bahwasanya imanmu kepada qada qadar benar adalah caramu menghadapi kehidupanmu. Jika dirimu dalam ketidakbaikan, bukankah Allah sudah ngasih jalan, ada caranya mau bertobat? Jangan putus asa. Kalau putus asa berarti kamu tidak kenal Allah dong. Memang diperlakukan kepada seorang hamba hari ini dia dengan kemaksiatan. Bukankah Allah juga memberikan kabar gembira bagi ahli maksiat untuk segera tobat? Maka pilih ini. Maka apa yang hendaknya dilakukan seorang ahli maksiat? Dia mengerti, saya harus mengerjakan apa? Saya telah terjerumus dalam kemaksiatan. Maka karena dia orang yang faham ini semua kemaksiatan yang terjadi padaku adalah atas kehendak Allah, maka setelah ini aku akan mencari petunjuk atau melakukan sesuatu yang menjadikan dosa ini akan dihapus. Minta ampun. Lalu dia beristighfar, mohon ampun, taubat, dan dia sadar taubat yang aku lakukan pun juga kehendak Allah. Sehingga dari kehendak ke kehendak, kita tidak akan lepas dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah menuju kehendak Allah. Akan tapi menuju dari kehendak ke kehendak, kita melibatkan kehendak kita. Itulah yang akan kita ditanya. Kehendak kita, kemauan kita, sehingga mau untuk bertobat dengan kecerdasan kita. Kalau lapar, tidak usah marah kepada Allah, ya Allah kenapa kau jadikan aku lapar? Tidak usah marah kepada Allah. Lapar itu menyakitkan, lapar itu bikin tidak usah marah. Tinggal engkau berusaha ambil piring, pergi ke dapur, ambil piring, kemudian sendok nasi, setelahnya makan, enak, nikmat, selesai. Begitulah caranya. Hidup itu adalah ada bimbingannya, ada aturannya. Begitulah ar-ridha bil qada yanbahi ayyantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Sudah, kalau orang sudah hidupnya benar, meyakini ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba, maka dia tidak akan punya protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu protes. Akan tapi dia langsung mengambil apa yang hendaknya aku lakukan. Tidak usah berkata, kenapa ya Allah kau ciptakan Fir'aun, Abu Jahal, bagundalnya sampai hari ini? Kenapa ada orang zalim? Kenapa ya Allah ada orang begini? Tidak perlu bertanya sepanjang itu. Jadilah engkau orang yang berbuat baik. Selesai. Itu namanya cerdas yang Allah ajarkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan tinggalkan sesuatu yang membahayakan urusan dunia dan akhirat kita. Itu tanda bahwasanya kita meyakini dan rela dengan apa yang Allah berlakukan kepada makhluk dan semesta ini.